Hai semuanya, balik lagi bareng gua Patrick dan kali ini gue pengen ngobrolin mengenai film ataupun series yang gue tonton di bulan Juni atau lebih tepatnya di tanggal atau pertanggal 27 Juni ya. Terhitung balance antara film dan series dan lumayan banyak sih yang menarik kalau menurut gue ya. Yang pertama itu ada Nightmares and Daydreams. Ini tuh salah satu series yang menurut gue sih lumayan populer banget ya pas rilis nyentuh nomor satu untuk Netflix Indonesia dari sisi seriesnya atau mungkin sampai video ini rilis tuh masih di nomor satu. Udah gue review dan setelah gue selesai nonton satu hal ya yang menurut gue bisa dibilang gue lumayan bersyukur sih karena gue tuh nggak ngeliat banyak materi promosinya mereka ya, baik itu dari Netflix ataupun interview dengan Bang Joko, karena gue nggak tahu pada akhirnya series itu akan seperti itu. Gue tuh cuma nonton teaser sama trailer pertama ya, kalau nggak salah dua itu doang sih. Dimana di dua promosi itu atau di dua teaser dan trailer itu nggak banyak gitu yang di-reveal. Tapi setelah gue selesai nonton dan gue ngeliat interview atau podcastnya dengan Bang Joko, menurut gue ya, menurut gue ya itu lumayan banyak sih yang dikasih tahu gitu di sana gitu. Walaupun ini subjektif dan so far ini series yang seru, poin plus banget untuk eksplorasi dengan genre sci-fi. Gue sangat penasaran dengan selanjutnya akan seperti apa. Selanjutnya ada A Quiet Place Day One, salah satu prequel yang sebenarnya tuh gua nggak nunggu-nunggu banget, tapi karena gua nonton yang pertama dan yang kedua, gue jadi lumayan penasaran gitu untuk dari sisi informasi mengenai monster ini sih. Terhitung fun, fokusnya tuh ada di karakternya ya. Secara cerita juga menurut gue simple, kita tahu masalahnya apa dan solusi yang mereka coba lakukan. Ada satu momen ketika jump scare di dalam air itu menurut gue lumayan efektif sih kalau kalau buat gue ya. Sama buat yang belum pernah nonton film pertama dan yang kedua bisa langsung nonton film ini karena ini adalah prequel juga gitu. Dan nextnya akhirnya tuh gue nonton Bad Boys yang pertama karena niatnya gue mau nonton Ride or Die ya di bioskop. Cuma pada akhirnya gue nggak kuber untuk nonton semuanya, tapi secara keseluruhan untuk Bad Boys yang pertama, ya ini film yang emang fun gitu. Chemistry antara mereka berdua tuh menurut gue dapat banget di sini. Gue suka dengan kaptennya juga. Semoga ada selanjutnya. Semoga di karakter dia tuh ada di selanjutnya ya. Dari sisi cerita juga balance antara action dengan drama. Ya secara keseluruhan ini sesuai sih dengan asumsi gue sebelum nonton ya. Dimana iya akan menjadi tipikal film seperti ini gitu. Dan ya gue akan nonton yang kedua yang jelas. Cuma mungkin beberapa minggu lagi. Terus gue nonton The Long Goodbye, ini film noir di mana berfokus pada seorang private investigator yang terkena masalah karena dia adalah orang terakhir yang dikunjungi oleh terduga pelaku. Jadi sepanjang film kita ngelihat dia tuh dikunjungi dengan kepolisian, terus ada dari loan shark juga, ditambah dengan usahanya dia untuk mencari tahu mengenai apa sih yang sebenarnya terjadi di sini gitu. Feeling gue sih ya ini bukan film untuk semua orang gitu. Karena mungkin gue ngerasa akan ngebosenin untuk mayoritas penonton, terutama buat yang ekspektasi akan menjadi film action ya. Karena di sini tuh bagian actionnya tuh sangat minim, walaupun secara poster kelihatan ada kayak ada sisi actionnya gitu. Tapi ini film yang terhitung kuat dari sisi dramanya, soundtracknya juga memorable kalau buat gue. Terus gue nonton The Boys season 4. Ini udah pernah gue bahas sebelumnya. Menurut gue ya
The Boys tuh semakin kesini semakin jelas ya dari sisi segmentasinya karena emang bukan series untuk semua orang, terutama dari sisi shock dan gore yang digunakan ya. Walaupun secara cerita menarik, di season ini juga lebih, gue ngerasa lebih to the point, lebih chaos, lebih political juga. Kan kalau ngomongin The Boys ya dari awal tuh emang deket gitu dengan yang namanya unsur public relation gitu. Dan karakter baru yang bernama Sister Sage di sini tuh ya dia menggunakan hal tersebut gitu. Jadi nggak cuma ada sisi actionnya, tapi ada aspek mind gamesnya gitu. So far sih gue baru nonton sampai episode 4 ya. Dan gue suka dengan season ini, penasaran untuk kedepannya akan seperti apa. Season 5 juga kalau nggak salah dari apa yang gue baca tuh akan menjadi season terakhirnya ya. Feeling gue sih di season kelima akan dibagi menjadi dua part gitu. Dan masih ada spin-off-nya juga, dan gue juga nggak akan kaget kalau mereka ngeluarin spin-off barunya juga gitu. Selanjutnya, gue nonton anime Neon Genesis Evangelion. Ini salah satu series yang dulu tuh pas kecil gue sempet pengen banget gitu untuk nonton ini. Dan mungkin buat yang sering ngikutin gue nggak terhitung nggak bisa untuk nonton anime, tapi kemarin pas gue coba nonton, ternyata cocok. Dan gue tuh sempat mikir, karena pas awal tahun ini tuh gue mulai beli komiknya, karena dirilis versi besarnya, dan setelah mikir lama dan riset, sampai kena spoiler sedikit, akhirnya ya gue coba untuk nonton versi animenya dulu gitu, yang ada di Netflix ya. Dan ternyata ya emang dewasa banget gitu. Gue tuh baru ada di episode awal-awal dan satu hal yang menurut gue lumayan bersyukur adalah karena gue nontonnya pas sekarang gitu, bukan pas gue kecil dulu. Soalnya dari sisi tema yang dibawa ya ini terhitung dewasa sih. Ada sisi psikologisnya, ada trauma dan menurut gue ini manusiawi banget karena kita ngeliat dari sudut pandang seorang remaja yang umurnya sekitar 14 tahun, di mana dia tuh terpaksa untuk menjadi pilot robot ya, untuk melawan monster yang datang dan menyerang bumi. Jadi itu aja yang gua tonton ya selama di bulan Juni atau mendekati akhir Juni. Ada beberapa series yang gua tonton juga, tapi lebih ke ngelanjutin kayak Young Sheldon, terus ada kemarin gue baru selesai nonton Hacks. Jadi itu aja konten kali ini. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.